Alhamdulillah Kang Dudi, jadi setelah sekian tahun baru ulang tahun kemarin saya diundang dan dikasih penghargaan. Masa itu? Iya. Jadi ulang tahun sebelumnya nggak pernah. Saya sering menyarankan yang menjadi kepala daerah itu harus secara dunia sudah beres urusan dunianya. Ya, sudah selesai. Sudah selesai urusan dunianya kan gitu kan. Nah itu gitu. Kalau masih bisa. Urusan dunia mah kasihan. Kalau dengan pengabdian kan saya juga nanti koslet kalau belum selesai. Iya kan itu. Banyak kepentingannya kan itu. Yang khusus kabupaten misalnya bagaimana menarik investor dari luar dengan memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan perizinan. Ya. Tarik menurut saya kan tarik aja. Bikin pabrik apa? Tarik ke sini. Di sini akan dipermudah perizinan. Asal dengan catatan tenaga kerja tidak boleh dari luar. Ya kan? Iya, betul. Ya kan secara gitu. Tapi daripada retribusi tinggi kan gitu. Nah, nanti tenaga kerja dari mana saja. Menurut saya berapa sih retribusi dari perizinan mending karena tanpa ada itu ya apa yang mau investasi di Kabupaten Tasikmalaya silakan dengan catatan bahwa tenaga kerja harus orang Tasikmalaya. Salam hangat Rahayu Bagja Waluya, laju mulus tina kanan pamaksadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sekarang saya bersama tokoh legendaris nih untuk kota Tasikmalaya dengan Pak Heri Hendriana. Jadi proses kelahiran Tasikmalaya itu ini pelaku sejarah. Ketua Pansus waktu itu, panitia khusus di DPRD Kabupaten Tasikmalaya gitu. Waktu pemekaran itu nyaris 2 dekade lebih tuh silam, dan tentunya dulu juga ada kekhawatiran pemekaran ini akan berdampak tidak baik bagi induknya begitu. Itu pertempuran narasi itu kuat sekali waktu itu. Nah sekarang kita bisa mendengar bagaimana sebetulnya perjalanan eksistensial kota Tasikmalaya begitu. Nah, dengan ini saksi sejarah pelaku langsung nih yang merumuskan begitu. Panjang ya sejarahnya gitu. Nah, itu kira-kira awalnya mulai tercetus Tasikmalaya harus dimekarkan itu. Jadi gini, Kang, jadi waktu itu pendirian kota itu kan sudah diinginkan sebelum reformasi. Nah, ketika saya masuk di era reformasi dan masuk salah satu partai, kemudian juga diamanahi untuk jadi anggota dewan, nah baru itu muncul lagi keinginan itu. Cuman waktu itu ada dasar yang sangat kuat. Ada Undang-Undang Nomor 22 tentang pemerintahan daerah, di mana dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa pemerintah Kotip, kota administratif, ini harus melebur menjadi kecamatan atau meningkat menjadi daerah otonom. Pilihannya itu. Pilihan itu. Jadi apakah jadi kecamatan lagi atau daerah otonom. Nah, dengan pertimbangan ada keinginan ini kan ini ada jalan untuk masuk ke sana. Nah, cuman waktu itu dibikinlah semacam panitia. Kebetulan saya ditunjuk menjadi panitia khusus Pansus untuk pemekaran kota Tasikmalaya. Nah, mulailah kita bekerja. Kemudian pada waktu itu kita berpikir kalau menjadikan daerah otonom yang 3 kecamatan amatlah kecil. Sementara undang-undang menyebutkan yang 3 kecamatan itu Cihideng, kemudian Tawang dan Cipedes, itu yang wilayah Kotip harus jadi kota, itu kan wilayah kecil sekali. Sementara undang-undang menyebutkan seperti itu. Nah, carilah inovasi. Jadi keluar dari undang-undang, yaitu dengan kita menambah
menambah kecamatan, tambah Kawalu, tambah Indihian, tambah Ciberem. Ciberem itu waktu itu belum memekar dengan Purbaratu. Kawalu 6 berarti ya. Kawalu baru dengan Mangkubumi. Nah itu akhirnya dirumuskanlah dengan pemerintah daerah, pada itu daerah Kabupaten Tasikmalaya. Akhirnya singkat cerita itu bisa diterima. Kenapa waktu itu begitu mulus menjadi itu? Karena saya suka menyatakan ada 5 stakeholder, owner yang semua mendukung, mulai dari pemerintahnya yaitu bupati, kemudian juga ketua dewannya mendukung, kemudian praksi mendukung, partai politik mendukung, masyarakat mendukung. Kemudian undang-undangnya ada. Jadi mulus, lengkap ya. Ya, bahkan berbeda dengan dulu katanya. Dulu waktu sebelum ada reformasi kan undang-undangnya belum ada. Masyarakat kan. Kalau itu mah semua kompak, walaupun ada 1-2 yang tidak setuju kan, gitu kan. Betul. Ada 1-2 yang setuju. Kompak ini semuanya, sehingga itu kan kalau tidak ada kesamaan tidak mungkin. Misalnya bupatinya kalau nggak mau, kan tidak mungkin juga kan gitu. Atau dewannya tidak menginginkan kan gitu kan. Atau partainya tidak menginginkan, tidak menginginkan, ini semua. Termasuk unsur. Jadi kami kebetulan mulus sekali. Datang ke DPRD tidak ditanya lagi kenapa ini tidak khotib, ya udah. Mulus. Walaupun waktu itu ada permasalahan yang timbul atau keinginan politik, kenapa sampai mulus itu? Karena dari unsur pemerintah jelas akan sangat mendukung bupati juga, dewan, kemudian juga partai politik. Karena politik, kalau secara politis dilihat, kalau 3 kecamatan itu anggota dewan itu paling 25 orang. Tapi kalau ditambah karena penduduknya sudah lebih dari 500.000, maka bisa 45. Jadi itu sangat mulus kan. Nah, permasalahan timbul kalau luas karena Kawalu itu kan sampai ke Sukaraja. Betul. Ada daerah rural. Daerah yang desa gitu kan, desa. Kemudian saya jawab, kan nggak apa-apa ada hutan di kota, itu kan, itu sebagai konservasi. Kemudian juga kalau kita kecil hanya 3 kecamatan, mau buang sampah kemana? Ya kan. Nah, kebetulan kan kalau bupati egois maka udahlah ke kabupaten biar lega. Tapi itulah yang mengatakan saya itu adalah ada kesamaan dari yang 6 itu kan, dari 6 unsur itu semua kompak gitu kan, jadi tidak ada permasalahan. Itu yang menjadi yang menyebabkan kenapa harus itu. Kemudian apa tujuan dimekarkan ini kan? Pasti ada maksud dan tujuannya. Kan kami dari partai politik kemudian kan itu yang menginginkan ada pembagian pelayanan yang bagus, yang merata. Kan saya suka mencontohkan waktu itu penduduk 1,5 juta. Kalau dibagi 2 kan, dibagi 2 pemerintah kan akan terlayani masyarakat. Tapi kalau 1 juta dibagi oleh 1 pemerintah kan itu maksudnya. Maka ya diharapkan saya selaku mungkin salah satu yang ikut melahirkan, yang menginginkan kepada pemerintah sekarang itulah ingat tujuan dari pemekaran bukan untuk berlomba mencari kekuasaan, tapi untuk lebih meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Itu. Maka ya kita ingat kenapa maksud tujuan kota bukan itu. Dan sebab kalau main ego-egoan waktu itu, kan ngapain harus dikasihkan itu kan? Tapi berilah pelayanan dengan tujuan yang maksudnya yang berbeda. Kalau kota mungkin segmennya atau aturannya itu adalah mengurus kota, sektor perkotaan. Kalau kabupaten mungkin pedesaan kan gitu kan. Itu ada distribusi peran. Ada distribusi peran kan. Ini yang sifat-sifat industri yang ini memerlukan di pertanian segala macam ada di desa. Kalau itu kan lebih pada sektor-sektor real kan kayak gitu kan. Kalau di kota kan jasa lebih ditingkatkan gitu kan. Bukan pada pertanian seperti itu. Maka ya mudah-mudahan pada para sekarang yang jadi ingat pada waktu kita mendirikan kota itu, inginnya adalah pelayanan kan. Betul. Walaupun waktu itu tidak dipungkiri ya. Ada kekhawatiran gitu. Inuk jadi miskin, jatuh miskin begitu. Itulah yang menjadi persoalan ke sini. Kalau dulu kan kita tidak persoalan ke sana, tapi ada euforia kita jadi kota kan gitu. Sebab kalau ke sana pasti ya karena
aset-aset yang ada kan aset-aset yang ada di Kotip itu adalah yang milik kabupaten itu harus menjadi masuk kota. Oke, saya paham konteksnya seperti itu ya, masuk kota sehingga kabupaten itu ngelepasin semua. Kekhawatiran itu dari sana. Dari sana. Kemudian kan. Gitu. Tapi karena berpikir piraku pemerintah pemerintah pusat tidak memberikan dana. Dana alokasi khusus kan dulu kan. Pasti kan dengan adanya undang itu pasti siap juga dengan itu. Betul. Kan gitu. Kalau hanya berpikir mana ini adalah milik kabupaten ya akan jadi. Nah itulah yang ternyata betul apa yang diaturkan pada waktu sudah terjadi lupa pada induk sudah ini milik kota, ini yang ada di kota milik kota kan gitu. Padahal waktu pembuatan undang-undang itu kan ada 10 ada 10 kota yang bareng kan itu. Itu bahasanya copy paste. Aset yang ada di kota menjadi milik kota. Kalau yang ke Tasik kan berbeda dengan Cimahi. Kalau Cimahi kan keluar dari kabupaten lain sudah misah. Masing-masing terpisah kan. Kalau ini kan kota semua, jadi otomatis yang terusir itu adalah kabupaten. Sehingga pada waktu itu kami pernah datang ke Depdagri untuk judicial review pasal itu. Jadi itu jangan disamakan dengan yang lain kan gitu kan. Dengan waktu itu bareng dengan Batu di Malang, itu kan dengan Malang misah. Jadi tidak ada masalah. Tapi Tasik itu kan berhimpit. Ibu kota Kabupaten Tasik ada di kota. Jadi yang pergi adalah kabupaten. Jadi muncul kekhawatiran karena seperti itu konteksnya ya, kabupaten jadi jatuh miskin karena asetnya kan ada di kota semua. Begitu. Maka saya salutlah terhadap Pak Tatang kan, tidak berbicara masalah miskin atau kaya, tidak memikirkan. Saya betul-betul memikirkan masyarakat. Kalau memikirkan diri sendiri, udah kalau buat tinggal setuju gak mungkin kan. Betul. Saya makanya salutlah terhadap Tatang mau kan itu, silahkan kan gitu kan. Dengan itu waktu Pak Sulyana waktu kan Pak Sulyana mau kan gitu kan untuk melepas menjadi itu karena Pak Tatang itu ketua DPRD waktu itu mau melepaskan seperti itu melanjutkan gitu. Dan jadi, di sana ada persoalan itu ya harta gono gini kan sebetulnya gitu. Karena kalau memang saklek kepada undang-undang seperti itu tapi kan harus membaca undang-undang itu harus juga bagaimana historisnya, bagaimana filosofisnya. Gitu. Nah, permasalahannya kan timbul kemudian, bagaimana ini caranya supaya aset ini ada serah terima dan lain-lain. Nah, gitu. Kebetulan gitu. Pada waktu setelah itu ada pembagian aset, saya juga yang ditunjuk sebagai ketua pansus untuk pembagian aset. Saya juga ditunjuk, maka pada waktu itu kami karena bersama tidak saya sendiri, kami dengan tim, dengan panitia. Ini mencoba untuk membagi 3 tahap. Satu tahap pertama penyerahan yang secara faktanya itu betul-betul dipakai kota, digunakan kota seperti sekolah, kantor-kantor, kecamatan segala macam, jalan, gitu kan, fasilitas umum, maka secara otomatis beralih kepada kota. Kemudian tahap 2, tahap yang fasilitas-fasilitas umum ya seperti dulu itu dadah segala macam itu pada tahap kedua. Tahap ketiga itu adalah hal-hal yang sifatnya mempunyai nilai komersil atau mulai sejarah ya seperti kantor Pemda gitu kan yang ada di pendopo kota. Pendopo kayak gitu kan itu akan dibicarakan kemudian dinegosiasikan. Sayang pada waktu itu memang saya harus keluar dari DPRD. Karena pada waktu itu saya ada pilihan apakah saya ngambil profesi atau ngambil dewan. Pada tahun 2007 saya keluar dari DPRD. Nah ini tidak ada yang melanjutkan lagi. Pada waktu itu saya berkomunikasinya dengan Pak almarhum Dede Uron. Pak Wabub wakil bupati pada waktu itu. Nah setelah itu saya tidak bicara lagi, termasuk Cilembang dan sebagainya. Itu tidak ada pembicaraan lagi. Jadi selesai pada tahap kedua, tahap ketiganya yang terus ribut kan gitu. Padahal kalau tahu sejarahnya nggak usah ribut kan. Ini kan juga bukan milik wali kota, bukan milik bupati, tapi kan milik rakyat. Tinggal yang aman-aman saja, yang enak-enak saja seperti itu. Itu panjang juga ya perjalanan. Panjang. Jadi setelah
mungkin yang sudah ada terjadi Dewan Kota, itu kan merasa Dewan juga, wah ini kan harus mempertahankan kan, betul, gitu kan. Betul kan ada teman kami juga yang jadi di kota kan, ada sebagian jadi kabupaten, sebagian di kota. Kebetulan saya ngambil kabupaten. Yang lain mengambil kota seperti Pak Ojat, yang ngambil kota PP, ngambil di kota kan gitu. Nah itu setelah jadi Pak jadi mempertahankan itu Pak, karena undang-undangnya pasal 14 mengatakan sedemikian, memang secara letterlek tidak salah, betul. Cuman kamu sejarahnya kami meminta kepada Depdagri untuk di judicial review khusus untuk Tasik karena berhimpit. Tapi kata Depdagri lah, kita masa harus, ya juga kan kurang baik kalau selalu pakai judicial review. Kita kan sama pemerintah dibagi saja. Ya kita manut aja kan gitu. Nah itu yang teman-teman Pak Heri dulu yang satu payung di kabupaten dan di kota itu juga mempertahankan kan. Iya. Nah itu lumayan ya, konfliknya juga serius, meruncing ya. Jadi apa, terus saja berbicara kepada undang-undang. Kalau bicara undang-undang secara letter ya kita kalah gitu. Tapi kan apa sejarah, memang pada waktu itu yang datang ke DPR itu saya, Pak Basuki Rahmat, itu masih seperti itu. Jadi ya itulah, kalau sudah jadi gitu, maka ini jadi bahan pertimbangan segala sesuatu, memang harus matang. Karena kedua euforia jadi, wah sudahlah, undang-undang tanpa konsep peraturan undang-undangnya kan disamakan dengan itu samakan semua Tasik dengan Cimahi dengan Batu itu disamakan. Padahal kasusnya berbeda. Kasusnya berbeda gitu. Kalau Cimahi nggak ada masalah. Ya, kalau yang lain kan asetnya sudah terpisah. Maka itulah jadi kalau kembali ya karena memang saya bukan itu, karena memang tugas saya kan, saya diberi amanat untuk menjadi ketua pansus. Ya saya sudah jadi tinggal ya ada kan dulu kan ada cita-cita menginginkan lah kalau sudah jadi pemerintah pelayanan itu yang baik kan gitu kan, pejabat melayani masyarakat itu sesuai dengan itu kan, dengan sesuai dengan dulu keinginan bagaimana menjadi kota kan gitu. Meningkat ya. Nah menurut pengamatan Pak Heri itu, apakah mimpi itu terwujud nggak sekarang, pelayanan terbaik kayak gitu? Sekarang sudah ya alhamdulillah lah kan gitu kan, sekarang sudah banyak yang online segala macam kan gitu kan, apalagi media sekarang sudah kan kalau misalnya pejabat macam-macam kan gampang gitu kan gitu ya. Jadi sudah lebih bagus lah kan gitu, tinggal seperti itu, tinggal pelayanan bagaimana mensejahterakan masyarakat itu. Jangan sampai dulu juga kan ada yang menolak gitu, ngapain di kota kalau masyarakat gini-gini aja kan gitu. Tapi justru kan kalau tidak berusaha kan tidak mungkin kan gitu. Maka dicoba kan, akhirnya sekarang bagaimanapun juga tergantung dari pimpinannya. Kewajiban setiap kepala daerah itu kan wajib untuk mensejahterakan. Nah mungkin dengan upaya dua pemerintahan itu kan fokus itunya kan beda kan. Bagaimana ngurus kota, bagaimana ngurus kabupaten. Kabupaten kan lain kan itu kan, mungkin masih banyak hutan, banyak pertanian dan sawah dan sebagainya. Kalau di kota kan tidak. Nah artinya memang perjalanan panjang itu sekarang ditebus dengan sepadan ya gitu, pemekaran itu. Iya, alhamdulillah kalau kota kan lebih berkembang daripada kabupaten, karena memang wilayahnya kan kecil kan, hanya sepertiga dari kabupaten kan gitu kan. Bahkan kabupaten belum di sini 10 kecamatan, kabupaten itu kan 39 kecamatan kan, itu jauh sekali kan gitu. Dan pusat denyut ekonomi ada di sini kan. Jangan sampai sebetulnya kan kabupaten tinggal fokus kemana aja kan gitu, bisa coba menarik investasi dari luar gitu kan. Yang khusus kabupaten misalnya bagaimana menarik investor dari luar dengan memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan perizinan. Tarik, menurut saya kan tarik aja, bikin pabrik apa, tarik ke sini. Di sini akan dipermudah perizinan. Asal dengan catatan tenaga kerja tidak boleh dari luar. Ya kan? Betul. Ya kan gitu. Tapi daripada retribusi tinggi kan gitu. Wah, nanti tenaga kerja ada masalah aja. Menurut saya berapa sih retribusi dari perizinan mending karena tanpa ada itu yang mau investasi di Kabupaten Tasikmalaya silakan, dengan catatan bahwa tenaga kerja harus orang Tasikmalaya. Itu kan itu. Clear ya. Iya, clear. Jadi dan gerakan Pak Heri waktu itu boleh bisa dibilang sebagai ikut membidani kan? Iya, karena gini Kang Dode. Jadi
kan tidak hanya berdiri sini, kita kan bolak-balik Jakarta. Karena sini ada tim ahli. Ada dari itunya, kita ketemu dengan itu, dengan dari masyarakat. Karena tidak hanya Dewan, juga unsur masyarakat juga sangat. FKMPT. Iya, forum Tasik gitu kan, dari bawah Pak Jaja itu kan mensupport. Semua. Kemudian di sana juga ada dari luar, dari NGO kan itu, NGO. Ingat Ibu Apiliani kan? Nah, Ibu Apiliani yang itu kan. Jadi terus kan gitu. Kita dengan DPR RI gitu sering saya bahkan bolak-balik Tasik Jakarta itu karena memang hanya pansus udah berapa 11 orang itu kan. Saya termasuk yang jadi ketuanya, itu sering bolak-balik menginspirasi juga, kemudian Banjar, Pangandaran. Nah sekarang juga berproses kan Tasela. Kemudian. Nah kan sekarang Tasela udah mau kan, tapi memang undang-undangnya diberhentikan nggak bisa kan? Ya moratorium. Masyarakat mau, misalnya partai politik mau, berarti tapi nggak ada undang-undang diberhentikan kan itu kan? Makanya ini kan dulu kan kesempatan yang baik semuanya, tidak ada yang menghalangi dari unsur masyarakat atau ke masyarakat, dari partai politik, dari Dewan, dari segala macam itu mulus. Momentumnya tepat. Momentumnya sangat tepat karena memang adanya undang-undang itu 22. Nah maka ya berharaplah kan gitu. Alhamdulillah Kang Dudi, jadi setelah sekian tahun baru ulang tahun kemarin saya diundang dan dikasih penghargaan. Masa itu? Iya. Jadi ulang tahun sebelumnya nggak pernah. Wah, padahal kan penting ini sejarah nih gitu. Iya. Katanya Pak Wali, PJ Wali Kota mau ketemu dengan dulu para pendiri kan, dengan tokoh gitu ya. Mangga kan gitu kan. Jadi selama ini kan kalau undangan secara pribadi ada kan itu, lebih dalam kapasitas sebagai salah satu pendiri karena dapat penghargaan itu kan sebagai salah satu pendiri Kota Tasikmalaya kan kan. Nah, saya ketemu dengan kawan-kawan yang dulu kan udah lama ketemu dengan Pak Tatang Farhanul Hakim, ketemu lagi kan gitu dengan yang lain seperti itu. Bahkan ada yang memang waktu itu tidak diundang penelitian, ada saya tahu hampir semua ingat kan itu kan, apalagi yang di Dewan gitu, yang di luar Dewan juga kan ada, dari masyarakat juga tahu kan gitu. Gitu. Nah paling tidak ini dengan begini juga semacam merepetisi kan, ini penting untuk direpetisi kembali bahwa tanhana nguni tanhana mangke, moal aya mangsa kiwari lamun mangsa baheula gitu, termasuk pemekaran kota ini juga kan salah satunya ini pelakunya. Dulu sebetulnya perjalanannya panjang begitu. Tetap saja kan sekarang kontestasi dan begitu ikut dalam pusaran itu kan sebagai ketua MPP ini sekarang. Saya sebetulnya lebih pada fokus sekarang di dunia sosial. Kebetulan saya kan sudah diberi amanah juga mengurus Masjid Agung, mengurus kampus, dari ketua yayasan di sekolah Institut Agama Islam Tasikmalaya, kemudian di Rumah Sakit Islam, di MUI juga kan itu yang di masyarakat ekonomi syariah seperti itu berkecimpung di sana. Kalau di dunia persilatan ini jadi menepi menepi lah kan itu, hanya jadi melihat saja kan gitu seperti itu. Tapi ya alhamdulillah lah yang namanya juga ada jiwa bagaimana kan itu untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap ini kan, terhadap politik kan wajib juga kan kita harus. Jadi jangan semuanya jangan salah pilih karena kan itu menentukan masa depan kita kan. Nah ini kalau kaitan saya itu dengan presiden memang jauh kan gitu. Kalau biasa pemilihan bupati wali kota kan biasanya pada kenal gitu kan. Kalau itu kan tapi ini sangat penting justru kalau presiden itu kan sangat menentukan bangsa dan negara Indonesia ini kan gitu. Walaupun menepi tapi masih disebut-sebut tuh tempo hari perhelatan tempo hari itu juga sebagai salah satu yang digadang-gadang gitu kan. Saya alhamdulillah tiap itu suka ada disebut-sebut lah. Cuman mungkin karena dulu kan ketika Pak Wali Budi jadi kan juga sebelum ngajak nasihat, tapi kan saya tidak mungkin berkonsultasi dengan Pak Syarif, senior saya kan gitu kan. Ngapain kita punya jabatan tapi harus dengan teman dengan yang besar kita harus beradu, ngapain kan gitu kan. Kalau sama saya maka terus periode kedua
periode kedua juga kan ngajak masih kencang masih kencang. Tapi kebetulan saya tidak sejalan dengan yang di atas gitu ya. Udahlah, akhirnya dari sejak itu saya pelan-pelan menepi pelan-pelan menepi kan gitu. Gitu, tidak menjadi pengurus partai politik yang secara itu kan yang di dunia persilatan boleh dibilang slow living aja ya gitu ya. Lebih sekarang mah bagaimana Kang Dudi, tidak selalu harus di pengurus partai politik, tapi pengurus dimanapun kita akan untuk bermanfaat bagi masyarakat. Clear, itu kuncinya. Itu saya dimanapun saya di lingkungan, ya alhamdulillah masih jadi ketua DKM sekarang. DKM Masjid Agung. Masjid Agung juga kan itu di lingkungan saya kan di lingkungan kecil. Juga di lingkungan kecil di Perum saya tempat tinggal saya juga jadi ketua DKM. Kemudian di Perum saya jadi ketua forum warga Perum Cisalak juga itu. Itulah yang bisa membangun itulah. Jadi saya bisanya di sini saja. Di DKM Masjid Agung juga. Masih DKM masih. Nah itu menarik. Saya sebetulnya kalau mimbar digitalnya digarap gitu, artinya dakwah bil digital seperti ini digelorakan itu tampaknya menarik itu. Itu memang ada seksinya di sana untuk lebih bagaimana gaung itu, karena sekarang di Masjid Agung jadi beralih ya Bapak ya. Di Masjid Agung itu kan peminat yang menggunakannya banyak. Karena kami dengan pengurus yang lain membuka diri siapapun asal dari MUI ini bukan organisasi yang dalam tanda tanya kan di MUI masih. Jadi sekarang banyak yang pakai, tidak satu organisasi. Clear. Iya. Arisan hampir semua pakai kan gitu. Gitu. Cuman ya bukan sangat menyayangkan kan, memang anggaran Masjid Agung itu dengan kebutuhan operasional dengan perbaikan itu kurang lebih 1 tahun itu 1 miliar lebih. Bantuan dari pemerintah daerah itu hanya 200 juta. Jadi kami yang 900-800 jutanya itu adalah mencari swadaya. Tekor ya. Tapi alhamdulillah karena itu kan rumah Allah. Pasti Allah tidak akan membiarkan gitu. Alhamdulillah kepercayaan dari Kenceleng, dari parkir, dari mana kan gitu. Itu alhamdulillah masih tertutup, masih nggak masalah kan? Nggak masalah gitu. Cuman kalau bandingkan yang lain itu kan ke Masjid Agung itu kabupaten aja 1 miliar untuk dana kegiatan hibah ke masjid itu kan. Kalau kami ya nggak masalah lah. Yang penting masyarakat percaya dengan pola itu. Kebetulan saya kan bendahara, jadi itu bagaimana mengelola itu supaya masuk. Tapi dengan juga tidak menafikan bahwa pegawai-pegawai yang 27 orang itu dikasih salary itu ya, di honor itu ya kita UMR kan gitu, seperti itu. Ya profesional kan itu itu. Oke, ini menarik ya, dari tadi tentang sejarah lahirnya kota Tasikmalaya ini sebagai pelaku gitu. Kemudian setelah itu ingar-bingar perpolitikan juga masih terasa gitu, bergetar gitu, disebut-sebut dalam beberapa perhelatan, termasuk boleh jadi sekarang juga sudah mulai nih sebetulnya ada yang bisik-bisik begitu. Kalau yang bisik-bisik mah ada, pasti selalu ada kan itu kan, selalu ada yang pasti masuk lagi. Cuman ya masih ada orang yang mau lah kan. Ya, karena kan kalau mungkin secara konsentrasi sekarang di dunia sosial gitu kan, tanpa meninggal profesi saya karena hidup saya kan hidup untuk ekonominya saya kan dari profesi saya kan tuh. Yang lain di dunia sosial. Kalau politik sekarang silakanlah, banyak yang mungkin yang kalau di sana kan lebih banyak yang ingin Karena dimanapun juga berkiprah, dimanapun ada ya itu saya berprinsip untuk bisa bermanfaat bagi orang, itu saja prinsipnya. Dimanapun pada silakan kan itu. Kalau semua pada tempat-tempatnya insya Allah akan aman kan itu. Karena maka harus berbangga ada orang yang mau ikut konsultasi dari pemilihan kepala daerah. Karena kan tidak semua orang mau. Kalau jadi mah mau, tapi mau menuju ke sana calon itu kan penuh rintangan, penuh liku-liku kan gitu kan. Tenaga, pikiran, materi, segala macam harus tercurahkan ke sana. Maka bagus ada orang yang mau mengabdikan seperti itu. Kan sudah duduk jadi kepala daerah juga kan.
Nanti ada bagaimana mengurus tim sukses, bagaimana mengurus partai, bagaimana mengurus saudara, kan gitu. Bagaimana mengurus orang yang akan lawan, kan betul, itu. Maka hebat kan itu. Gitu. Itu insya Allah kalau tujuan itu kan jadi ibadah. Dimanapun juga kita berada, tujuannya harus diusahakan. Tujuan kita itu adalah beribadah, agar itu kan. Maka bagus-bagus saja, baik saja, dan hormat kepada mereka yang mau, kan gitu. Kita dukung. Ya? Nah, kita dukung, silakan. Gitu. Masa nanti milih mana, kan dukung. Ada orang, coba kalau nggak ada yang mau jadi wali kota. Ya, dengan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Ya, kos politiknya. Dengan kan tidak bisa dipungkiri bahwa kos politik besar. Ya, maka saya sering menyarankan yang menjadi kepala daerah itu harus secara dunia sudah beres urusan dunianya, sudah selesai, selesai urusan dunianya, kan gitu kan. Nah itu, gitu. Kalau masih bisa. Urusan dunia mah kasihan. Kalau dengan pengabdian kan, saya juga nanti koslet kalau belum selesai. Iya, kan itu banyak kepentingannya, kan itu. Oke, ini tidak terasa nih perbincangan mengalir terus, semakin hangat ini. Terima kasih kepada semuanya para pendengar ya, pemirsa ini yang mendengarkan ini kami alhamdulillah ini didatangi oleh wartawan gitu kan. Teman saya dulu itu menanya tentang Tasik berdirinya, dan alhamdulillah bahwa kami atau saya dan teman-teman lain sudah di DPRD sudah berbuat untuk menjadikan kota Tasikmalaya betul-betul menjadi kota otonom, daerah otonom. Oleh karena itu ya kepada para pejabat itu untuk dimanfaatkan sesuai dengan apa yang dulu dicita-citakan, dan mudah-mudahan masyarakat bisa merasakannya, jangan sampai mundur kembali, kan itu. Rasakannya bagaimana sudah adanya 2 pemilu itu dapat dirasakan. Kami hanya mudah-mudahan apa yang kami lakukan itu menjadi ladang ibadah kami yang tentunya saya serahkan kepada Allah, bukan ingin dikasih penghargaan atau apa. Itu kemarin hanya menyampaikan saja bahwa kami alhamdulillah kan itu ada penghargaan dari pemerintah. Ini juga menjadikan semangat bagi kami ingat kembali ke bagaimana dulu perjuangan untuk menjadi kota Tasikmalaya. Sekali lagi mudah-mudahan adanya kota itu memberikan manfaat bagi masyarakat, dapat meningkatkan kesejahteraan, dapat meningkatkan pelayanan, sehingga masyarakat dengan happy, senang, kan itu adanya. Kemudian siapapun yang menjadi wali kotanya. Gitu. Intinya tanhana nguni tanhana mangke, moal aya mangsa kiwari lamun eueuh mangsa bihari baheula, termasuk lahirnya kota Tasikmalaya. Salam hangat, rahayu, bagja, waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.